Oke teman-teman, kita lanjut pembahasan soalnya. Jadi ada soal akar 196 dikurang 9 ditambah dan seterusnya, hasilnya berapa ya. Jadi untuk soal ini ya, angka-angka yang bentuknya akar itu kita hitung dulu ya. Jadi akar 196 itu ya ini sudah harus di luar kepala ya. Akar 196 itu adalah 14, oke. Kemudian dikurang dengan 9, lalu ditambah dengan 3 kali akar 36, berarti 3 kali akar 36 itu 6, lalu dikali lagi dengan 1/4 akar 9, jadi 1/3 gitu ya, per 0,25 itu sama aja dengan 25/100 atau 1/4. Oke, jadi kita tulis 1/4 dikurang 2 pangkat 3 itu 8 dikurang dengan akar 8. Nah, akar 8 itu hasilnya tidak bulat ya teman-teman ya, tapi bisa kita sederhanakan menjadi jadi akar 8 itu bisa kita sederhanakan menjadi akar 8 akar 4 dikali 2. Oke, akar 4 dikali 2 sama aja dengan akar 4 kali akar 2. Sehingga hasilnya akar 4 itu 2, akar 2-nya tetap kita tulis ya, karena nggak ada bilangan yang bulat hasil dari akar 2. Nah, jadi ini kemudian kita ubah akar 8-nya itu menjadi 2 akar 2 per akar 2. Nah, kalau seperti ini ngitungnya enak ya. 2 akar 2 per akar 2 itu akar 2-nya saling tewas nih. Gitu ya. Kemudian 3/3-nya habis. Nah, di sini 14 kurang 9 itu sama aja dengan 5 ya. 14 kurang 9 5 ditambah dengan 6/1/4 dikurang 8 kurang 2 itu 6. Nah, selanjutnya di sini kita hitung dulu nih 6/4 ya. Nah, jadi kita bisa hitung menjadi 6 kali 4 per 1. Sehingga hasilnya 5 ditambah 24. 6 kali 4 24 per 1 jadi 24 dikurang 6. Jadi 5 tambah 24 itu hasilnya 29. Berarti kalau dikurang 6 jawabannya adalah 23. Maka option yang benar adalah delta. Nah, jadi kali ini ada soal hasil dari akar 8/12 berpangkat 2 dibagi 9/27 berpangkat 2 adalah berapa. Jadi ini meskipun bentuk akar tapi perhitungannya simpel teman-teman ya. Jadi caranya seperti ini ya. 8/12 itu kita sederhanain dulu angkanya. 8/12 masing-masing kita bagi 4 sehingga kita peroleh 2/3. Oke, 2/3 berpangkat 2 per 9/27 masing-masing kita bagi 9, nanti dapat 1/3. Oke, ini juga berpangkat 2 ya. Nah, lalu dibungkus dengan akar. Karena sama-sama berpangkat 2, oke. Karena sama-sama berpangkat 2, maka pangkatnya itu kita bisa gabung. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi 2/3 per 1/3 berpangkat 2 gitu ya. Lalu dibungkus dengan akarnya nih gitu ya. Nah, dalam aljabar A berpangkat 2 atau akar dari A pangkat 2 itu sama aja dengan A ya. Oke, jadi di sini akar dan pangkat 2-nya itu bisa kita matikan sehingga hasilnya adalah A gitu teman-teman ya. Sehingga di sini akarnya dan pangkat 2-nya kita bisa matikan sehingga yang tersisa 2/3 per 1/3. Nah, 2/3 per 1/3, ingat saja jauh kali jauh, dekat kali dekat, 2 kali 3, atau bisa kita matikan pertiganya masing-masing sehingga yang tersisa adalah 2/1.
1. 2 per 1 itu jawabannya adalah 2. Berarti delta. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Hasil dari 3,46 kali 27 ditambah 3,46 kali 23 per 6,73 pangkat 2 dikurang 3,27 pangkat 2 adalah berapa? Nah jadi kalau soal seperti ini kita harus pintar-pintar menggunakan trik berhitung ya. Tentunya basisnya adalah aljabar nih. Nah karena kalau kita hitung secara manual juga bukan tidak bisa tapi cukup repot. Apalagi kalau waktunya lama ya. Makanya kita gunakan teknik menghitung aljabar. Nah caranya kalau kita perhatikan yang di atas ini kan sama-sama ada angka 3,46 ya. Oke. Nah kalau ada angka 3,46 ini perkalian ditambah perkalian maka kita bisa faktorkan. Oke. Caranya angka yang samanya itu kita keluarin. Oke, sehingga bisa kita tulis 3,46 dikali di sini sudah keluar 3,46 yang tersisa 46-nya tersisa adalah 27 ya. Ditambah dengan ini yang tersisa 23. Oke, karena sama-sama sudah keluar 3,46-nya. Nah, selanjutnya dibagi dengan atau di bawahnya itu. Nah, di bawahnya ini kalau teman-teman masih ingat sifat aljabar yang digunakan itu seperti ini. Selisih kuadrat ya. A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B jumlahnya dikali dengan A kurang B selisihnya. Oke, jadi cara menghitungnya A tambah B jumlahkan lalu kalikan dengan selisihnya. Oke, jadi bisa kita hitung dengan cara 6,73 ditambah dengan 3,27 lalu kita kali dengan selisihnya 6,73 dikurang 3,27. Nah, jadi teknik menghitung aljabar itu sangat memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Nah sekarang kita hitung hasilnya. Berarti di sini 3,46 dikali 27 tambah 23 itu sama dengan 50. Oke, per nah 6,73 tambah 3,27 itu sama aja dengan iya ini hasilnya sama saja dengan 10 ya. Oke, jadi pas di angka 10 ternyata. Lalu dikali dengan 6,73 dikurang 3,27 itu ternyata juga pas di angka 3,46 ya. Berarti kalau sudah seperti ini udah kelihatan ya lanjutnya mau diapain. Nah karena ini perkalian atas dan bawah sama-sama perkalian maka ini bisa tinggal kita matiin aja ya. Ya nolnya juga kita matiin maka yang tersisa adalah 5/1. Jawabannya adalah alfa. Nah selanjutnya kita ke soal berikut. Nah ini bentuk akar ya. Kalau kita lihat akarnya ya kelihatan ngeri juga ya soalnya ya. Cuman sebenarnya caranya itu cukup simpel teman-teman ya. Nah jadi kalau teman-teman perhatikan, nah ini kan akar, nah ini akar 81 itu kan sama aja dengan, nah ini kan sama aja dengan 9 ya. Akar 81 itu 9. 9 kali 9 berarti, nah jadi 9 kali akar 81 itu sama aja dengan, nah jadi ini hasilnya sama aja dengan 81 gitu ya. Saya ulang, akar 81 9 kali 9 hasilnya tetap 81 gitu ya. Berarti ini kita bisa tulis menjadi 1/2. Jadi biar lebih paham penjelasannya saya tulis ulang. 1/2 akar 9 kali akar 9 lagi dikali akar 81 gitu ya teman-temannya. Nah ini kemudian polanya kemudian berulang teman-temannya. Jadi ini akar 81 itu kan 9. Oke, akar 81 itu 9. Kalau dikali lagi dengan 9, oke, maka ini tetap akan menjadi 81 lagi. Oke, nah gitu. Sehingga biar lebih jelas lagi saya tulis lagi nih. 1/2 akar 9 akar 81. Oke.
Nah, masih kondisi yang sama nih. Ini pasti 9 kali 9 juga hasilnya adalah 81 teman-teman ya. Nah, jadi akar 81 itu sama aja dengan 9. Berarti 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Jawaban yang memenuhi adalah Charlie. Jadi 4/2 sama aja dengan 4,5.